Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tahukah teman-teman apa itu gaya intermolekul? Nah, untuk yang belum tahu, sekarang saya kasih tahu nih apa itu gaya intermolekul. Dengan saya sendiri, Utinova Ramadhania. Pengertian gaya intermolekul. Gaya intermolekul adalah gaya yang terjadi antara dua molekul yang akan mempengaruhi sifat-sifat fisika dalam suatu zat. Dan zat-zat tersebut terdiri dari tiga, yaitu zat cair, padat, dan juga gas. Solid, liquid, dan gas. Namun, gaya intermolekul ini memiliki 4 jenis gaya. Yang pertama, ion dipol, dipol-dipol, dispersi London, dan hidrogen bonding. Nah, yang pertama kita bahas tentang jenis gaya intermolekul adalah gaya ion dipol atau ion dipol force. Gaya ion dipol terjadi antara ion muatan parsial di salah satu sisi molekul polar. Contohnya, asam klorida dan natrium klorida, di mana asam klorida adalah cairan yang tidak berwarna dan berbau tajam. Hal ini dilambangkan dengan rumus kimia HCl, yaitu mengandung suatu atom hidrogen dan satu atom klorin. Hal ini ditemukan sebagian komponen asam lambung di perut manusia dan beberapa hewan lainnya. Nah, untuk natrium klorida, kita akan membahasnya pada video berikut ini. Interaksi satu memiliki dipol interaksi antara dan satu pada ikatan atau dalam susunan sendiri dan molekul polar dalam interaksi saat ini antara garam natrium klorida yang memiliki ion-ion natrium, ion positif, dan ion hidroklorida dalam molekul polar air ditunjukkan ketika natrium klorida garam dilarutkan ke dalam air kemudian terordinasi menjadi ion-ion masing-masing, dan ion natrium yang bermanfaat dan bermuatan positif ditarik oleh ujung molekul air yang bermuatan negatif, dan ion natrium dikelilingi oleh molekul air sedemikian rupa sehingga ujung molekul air yang bermuatan negatif menunjukkan ke arah ion natrium. Dengan cara yang sama, ion klorida memuat negatif ditarik oleh ujung molekul air yang bermuatan positif, dan ion klorida dikelilingi oleh molekul air sedemikian rupa sehingga ujung molekul air yang bermuatan negatif mengubah arah ke ion klorida. Dengan cara ini, ion mereka berinteraksi dengan kutub molekul dipolar. Nah, setelah melihat video tadi, apakah teman-teman sudah paham dengan materi ion dipol? Kalau sudah paham, kita akan lanjut dari materi kedua, yaitu dipol-dipol atau dipol-dipol force. Gaya dipol-dipol adalah gaya intermolekul yang terjadi antara molekul yang netral. Umumnya, ujung positif dari satu molekul tertarik ke ujung negatif dari molekul lainnya yang mengakibatkan kedua molekul menjadi lebih dekat serta menambah stabilitas zat. Interaksi ini terjadi karena distribusi elektron yang tidak merata dari suatu molekul. Elektron berkumpul di salah satu ujung molekul, sehingga menjadikan polar. Dua molekul polar dengan muatan yang berlawanan secara alami akan menarik satu sama lain atau saling tarik-menarik. Untuk materi yang ketiga, ada gaya dispersi London atau London dispersion force. Gaya ini terdapat pada gaya intermolekul yang dimana terjadi antara dua molekul non-polar yang berdekatan dan saling mengindukasi membentuk dipolar sementara. Gaya dispersi London ini juga terdapat pada semua molekul tanpa memperhatikan polaritasnya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat pada gambar di bawah ini.
Nah, bagaimana teman-teman? Dari 3 jenis gaya intermolekul tadi? Tidak terasa ya? Nah, kali ini saya akan membahas jenis gaya intermolekul yang keempat, yaitu gaya ikatan hidrogen atau hidrogen bonding. Jenis gaya intermolekul ikatan hidrogen ini terjadi antara atom hidrogen di suatu bagian molekul dengan atom elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen di bagian lain dari molekul yang sama. Ikatan hidrogen intermolekul adalah ikatan yang terjadi dalam suatu molekul tunggal. Misalnya dalam oksigen nitrofenol, atom hidrogen dari gugus oksigen hidrogen membentuk ikatan hidrogen dengan satu atom oksigen dari gugus nitrogen dioksida dari molekul yang sama seperti pada gambar di bawah ini. Nah, bagaimana teman-teman dari gambar berikut ini? Dari gambar di atas, gambar yang pertama adalah gambar ikatan hidrogen intermolekul TNR dalam oksigen nitrofenol. Dan gambar yang kedua adalah ikatan hidrogen intermolekul TNR dalam P-nitrofenol. Ikatan hidrogen intermolekul dalam oksigen nitrofenol menyebabkan senyawa ini memiliki titik didih yang lebih rendah daripada P-nitrofenol, di mana terdapat ikatan hidrogen antar molekul atau ikatan hidrogen antara 2 atau lebih molekul. Sedangkan pada P-nitrofenol, ikatan hidrogen intermolekul tidak mungkin terjadi karena jarak atom yang membentuk ikatan tersebut. Hal ini ditunjukkan pada gambar B, di mana O-nitrofenol jauh lebih sedikit larutan dalam air dibandingkan dengan P-nitrofenol. Ini karena P-nitrofenol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, sedangkan O-nitrofenol tidak. Nah, teman-teman, dari 4 penjelasan ini, di bagian mana nih yang teman-teman belum paham? Kalau sudah paham semua, saya akhiri presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.